Video kali ini adalah tentang pembahasan materi seni lukis. Materi ini saya khususkan untuk siswa SMP yang berada di kelas 9. Terkadang anak-anak masih rancu atau bingung tentang istilah menggambar atau melukis. Saya akan memaparkan yang pertama tentang pengertiannya, kemudian tema, alat dan bahan, serta teknik-teknik apa saja yang dapat kita terapkan dalam proses berkarya ini. Sebelum masuk pada isi materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang akan kita peroleh dari bahasan materi kali ini. Yang pertama, kita dapat memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Lalu yang kedua adalah kalian diharapkan dapat membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan berbagai teknik. Sebetulnya materi ini dapat juga kalian peroleh dari sumber-sumber lain. Yang pertama dapat kalian lihat dari buku cetak seni budaya kelas 9 dan dalam terbitan manapun. Kalian juga bisa dapatkan referensi dari internet, baik berupa video dari YouTube ataupun dari artikel lainnya. Pahami juga peta konsep dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kalian akan diberikan pengetahuan tentang pengertian dan aliran atau gaya seni lukis. Yang kedua adalah tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga tentang alat dan bahan lukis. Kemudian yang keempat, teknik-teknik yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi, bermediakan kanvas atau permukaan datar lainnya. Kalian juga dapat menggunakan triplek, kayu, seng, ataupun benda-benda yang memiliki permukaan datar dan diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau bahan pewarna lainnya. Namun menurut praktisi seni lukis yaitu Sudarso SP mengatakan bahwa melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sama seperti di dalam musik yang begitu banyak sekali aliran di dalamnya, contohnya rock, pop, jazz, dangdut, dan sebagainya. Seni lukis juga demikian. Aliran atau gaya merupakan ciri khas, tema maupun teknik dari sang pelukis. Aliran lukis dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah aliran atau golongan representatif, di mana perwujudannya menggunakan keadaan nyata atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah deformatif, di mana gaya ini mengubah bentuk asli menjadi bentuk baru,
Saya bisa contohkan, kalau kita familiar dengan lambang burung Garuda, ini merupakan karya dari golongan deformatif, menyederhanakan, mengubah dari bentuk aslinya. Kan tidak mungkin seperti di gambar burung Garuda yang asli memiliki sayap dengan begitu banyak jumlahnya, tetapi tidak begitu atau disederhanakan pada lambang burung Garuda. Yang ketiga adalah non-representatif, di mana ini adalah kebalikan dari representatif, yaitu tidak mempresentasikan sesuatu. Mari kita lihat aliran-aliran pada golongan-golongan tersebut. Yang pertama, dari golongan representatif ada aliran naturalisme. Berasal dari kata natural yang artinya alam, maka aliran ini menggambarkan keadaan alam sepersis mungkin dengan keadaan nyatanya. Dan masih pada golongan representatif, aliran yang kedua adalah realisme. Dari kata real yang artinya nyata, aliran ini adalah aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, dalam artian subjek atau objeknya ditampilkan seperti apa adanya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kita masuk golongan yang kedua adalah golongan deformatif. Aliran yang pertama pada golongan deformatif adalah aliran impresionisme. Aliran yang hanya menggambarkan kesan sederhana dari apa yang dilukiskan. Kemudian ada juga surrealisme. Sur artinya melebihkan, real adalah nyata, atau dengan kata lain, aliran ini mengubah sesuatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, bahkan kadang melebih-lebihkan. Aliran selanjutnya adalah kubisme. Aliran ini menyederhanakan objek menjadi kekubus-kubusan. Kemudian yang keempat adalah ekspresionisme. Aliran ini menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa, mementingkan ekspresi individunya dibandingkan peniruan alam. Lalu kita masuk pada golongan non-representatif. Yang pertama terdapat aliran abstrak. Lukisan-lukisan pada aliran ini biasanya terkadang terlihat tidak beraturan dalam memberikan coretan, warna. Terkadang terlihat membingungkan oleh penontonnya. Kenapa? Karena aliran ini biasanya penyampaiannya tidak secara langsung atau tidak menggambarkan objek dalam bentuk aslinya, dan lebih condong menggunakan ekspresi-ekspresi spontan dari sang pencipta karya. Aliran yang kedua dari golongan non-representatif adalah aliran formalisme. Aliran yang hanya menggunakan bentuk-bentuk dasar geometris seperti segi empat, persegi panjang, segitiga, atau hanya garis-garis, baik lurus, lengkung, bergelombang, dan sebagainya. Menginjak pada tema seni lukis, terdapat 6 tema yang dapat kita jadikan acuan. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya, antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kemudian yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Yang kelima, hubungan manusia dengan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, antara manusia dengan alam hayalnya.
Sekarang kita akan bahas alat dan bahan lukis. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu alat-alat lukis yang dapat dipakai dalam berkarya lukis. Yang pertama, kita bisa menggunakan kuas dengan banyak ukuran, kemudian dengan tingkat kekakuan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita dapat menggunakan palet. Palet adalah wadah untuk meletakkan bahan-bahan pewarna. Lalu yang ketiga dapat dipakai juga yaitu easel atau biasa orang menyebutnya stand kanvas. Ini untuk meletakkan kanvas saat kita melakukan proses melukis. Yang keempat adalah pisau palet. Alat bantu ini juga sangat bermanfaat dalam berkarya seni lukis. Namun bukan hanya itu, masih banyak alat-alat yang dapat kalian temukan di luar sana. Kemudian kita masuk ke bahan-bahan lukis yang dapat kita gunakan dalam berproses karya seni ini. Yang pertama adalah cat warna. Banyak jenis cat yang dijual di pasaran. Ini juga bergantung dengan media apa yang akan kita gunakan. Ada cat minyak, air, cat akrilik dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah krayon. Bahan pewarna ini sangat familiar dengan anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah pensil warna. Dan yang terakhir atau keempat adalah kanvas. Selain menjadi bahan, kanvas juga menjadi media. Lalu media apalagi yang dapat digunakan? Bisa kertas, triplek, karton dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan teknik melukis? Pada umumnya teknik melukis dibagi dalam kerangka kerja. Contoh, yang pertama kalian dapat membuat sketsa, lalu menyelesaikan detail-detailnya, atau membuat lukisan air painting, mewarnainya dengan cat tipis-tipis, atau juga menggunakan kuas kering dan kuas basah. Selalu gunakan kerangka kerja yang baik supaya memberikan hasil yang baik pula. Namun saat ini saya tidak dapat mengulas teknik secara lengkap, maka tunggu dan saksikan teknik melukis pada video saya selanjutnya.